Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Hanif Rifki Dwi Kurniawan. Saya di sini mahasiswa yang ingin membahas mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja dan mahasiswa. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa dan remaja yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang saya hormati, sebelum saya mulai pemaparan pada hari ini, saya mau ajak untuk introspeksi sejenak. Saya mau tanya, berapa jam hari ini teman-teman sudah scroll Instagram atau TikTok? 1 jam? 2 jam? Atau bahkan lebih dari itu? Coba kita hitung bersama. Bangun tidur langsung cek HP. Sebelum makan, setelah makan, sebelum tidur bahkan, pasti tidak lepas dari yang namanya media sosial kan? Tahu tidak teman-teman, menurut penelitian dari Pew Research Center, 70% remaja di seluruh dunia memiliki kebiasaan yang sama seperti kita. Langsung mengecek media sosial begitu bangun tidur. Ternyata ada dampak serius yang mungkin tidak kita sadari, dampak terhadap kesehatan mental kita. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia bilang 1 dari 7 remaja usia 10 hingga 19 tahun mendapatkan kondisi kesehatan mental itu. Artinya apa teman-teman? Dari 10 orang di ruangan ini, mungkin ada 1 orang yang sedang struggle dengan masalah kesehatan mental saat ini. Teman-teman yang saya banggakan, hari ini saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu apa? Dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja dan mahasiswa. Oke, sebelum kita masuk ke inti, izinkan saya membuka dengan satu pertanyaan. Siapa di sini yang pernah merasa tidak berharga atau sedih atau setelah melihat postingan orang lain di media sosial merasa kurang? Jika ada, Anda tidak sendirian. Mari kita bahas lebih dalam bersama-sama. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau tunjukkan data dan fakta yang mungkin akan membuat kita berpikir ulang tentang kebiasaan kita menggunakan media sosial. Data pertama berasal dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Menurut WHO, sekitar 1 dari 7 anak dan remaja usia 10 hingga 19 tahun mengalami kondisi yang namanya kesehatan mental. Ini berarti 14% dari populasi remaja di dunia sedang mengalami masalah kesehatan mental. Contohnya, depresi, kecemasan, gangguan makan, dan berbagai masalah mental lainnya. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 1/3 dari semua gangguan mental muncul sebelum usia 14 tahun. Teman-teman, maksudnya apa? Artinya, kita masih di usia SMP atau kelas awal SMA, otak dan psikologis kita sudah mulai menerima dampak dari berbagai AI, termasuk dari media sosial. Dan ini yang membuat saya semakin khawatir. WHO Regional for Europe melaporkan bahwa gangguan penggunaan media sosial yang bermasalah pada remaja naik dari 7% pada tahun 2018 menjadi 11% pada tahun 2022. Dari 7% menjadi 11% dalam 4 tahun teman-teman. Itu berarti kenaikannya 57%.
Bayangkan teman-teman, dalam waktu hanya 4 tahun, masalah penggunaan media sosial pada remaja naik hampir 60%. Ini bukan kebetulan, ini menunjukkan bahwa semakin banyak remaja yang kecanduan, semakin banyak yang terdampak negatif. Nah, setelah kita lihat data yang cukup mengkhawatirkan ini, saya mau tanya, kenapa sebenarnya media sosial bisa berdampak negatif pada kesehatan mental kita? Apa saja sih dampak-dampak yang terjadi? Oke, mari kita bahas lebih dalam. Teman-teman, saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin semua pernah merasakannya. Pernah nggak teman-teman merasa sedih, iri, atau tidak cukup baik setelah melihat postingan orang lain di Instagram ataupun di TikTok? Ini yang dinamakan social comparison atau perbandingan sosial. Dan ini adalah salah satu dampak dalam penggunaan media sosial yang berbahaya. Kita terus membandingkan diri dengan orang lain. Yang kita lihat di media sosial adalah highlights real kehidupan orang lain. Momen yang baik, momen terbaik, paling indah, paling sempurna. Tapi kita bandingkan dengan realita kehidupan kita sendiri dengan semua kekurangan, masalah, dan hal-hal biasa yang terjadi setiap hari. Akibatnya apa? Akibatnya apa teman-teman? 1. Kita merasa tidak cukup baik. 2. Kita merasa kurang sukses. 3. Kita merasa tidak seindah orang lain. 4. Kita merasa sendirian, padahal di dunia nyata kita punya teman. Seperti sekarang teman-teman. Dan perasaan-perasaan ini menumpuk lama-lama, menjadikan kita cemas, depresi, dan rendah diri. Oleh karena itu teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk mengurangi penggunaan media sosial. Tidak perlu menghapus semua aplikasi medsos, hanya perlu belajar penggunaan media sosial secara bijaksana. Saya berharap mulai hari ini, mulai detik ini, kita semua lebih sadar tentang bagaimana kita menggunakan media sosial. Lebih sadar tentang dampaknya, lebih sadar tentang batasan kita, dan lebih sadar tentang cara menggunakan secara bijak. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan salah satu quotes yang saya suka, yaitu apa? Media sosial adalah alat yang bagus sebagai pelayan, tetapi buruk sebagai tuan. Artinya apa? Media sosial harus menjadi alat yang kita gunakan untuk membantu kehidupan kita, bukan menguasai kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.